Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jasam Zialbarki, NIM 2019-482, dan teman saya. Nama saya Andreas Rivaldo, NIM 2019-483. Baik, di sini kami akan menjelaskan kejahatan terhadap benda untuk menyelesaikan tugas pidana 2. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan jenis-jenis tindak pidana kejahatan terhadap benda yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penadahan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan yang terakhir tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Selanjutnya pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencurian, yang dimana tindak pidana pencurian ini diatur di dalam pasal 362 sampai 367 KUHP, yang dimana yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian ini yaitu benda atau kekayaan dari si korban. Jenis tindak pidana pencurian yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan. Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama unsur perbuatan mengambil, yang dimana yang dimaksud dari unsur perbuatan mengambil ialah suatu tindakan aktif dari si pelaku untuk memindah tangan harta benda dari yang semula menjadi hak si korban menjadi hak si pelaku. Yang kedua yaitu yang diambil harus sesuatu barang atau benda. Yang dimaksud dengan barang atau benda yaitu dibagi menjadi 2, barang yang berwujud dan tidak berwujud. Barang yang berwujud sebagai contoh sepeda motor dan harta benda lainnya. Harta yang tidak berwujud contohnya yaitu surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu sebagai contoh harta warisan yang belum dibagi kepada si hak warisnya. Unsur-unsur subjektifnya itu maksud untuk memiliki. Yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki yaitu di dalam tindak pidana pencurian ini secara tegas dijelaskan bahwa niat dari si pelaku. Yang kedua yaitu melawan hukum. Selanjutnya penerapan pasal pada kasus tindak pidana pencurian. Pada penerapannya saya akan memberikan beberapa contoh yaitu pasal 362 dikarenakan waktu yang terbatas. Pasal 362 berbunyi tentang barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp900. Jadi pasal 362 dapat digunakan ketika si pelaku mencuri barang yang dimana barang tersebut yang dimaksud adalah barang yang berwujud seperti sepeda motor dan barang-barang yang dapat kita lihat. Agar lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh kasus yaitu kasus pencurian motor di halaman sepi, yang dimana kasus pencurian motor berkedok meminta sumbangan di Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kasus pencurian ini terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang melaporkan kehilangan sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah seorang warga Kelurahan Sambong. Sebelum ditangkap, S baru saja mencuri 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih perak bernopol G2503L yang saat itu sedang diparkir di halaman teras belakang rumah. Perbuatan pelaku diketahui dari CCTV yang berada di sekitar wilayah tersebut. Pelaku ini kabur dengan menggunakan sepeda motor hasil curiannya di halaman kampungnya di Kabupaten Indramayu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mengapa bisa dijerat pasal 362 KUHP? Dikarenakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam pasal 362 KUHP, barang yang dimaksud adalah barang yang berwujud seperti sepeda motor. Selanjutnya tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau benda atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Tindak pidana penggelapan diatur di dalam pasal 372 sampai 378 KUHP. Macam-macam tindak pidana penggelapan. Pertama, penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam kalangan keluarga. Unsur tindak pidana penggelapan yaitu objektif dan subjektif, di mana unsur objektifnya melawan hukum seluruhnya atau sebagian di dalam milik lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dimaksud
yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bisa saja si korban terlebih dahulu menitipkan barang tersebut kepada si pelaku, maka tidak disebut sebagai kejahatan. Unsur subjektifnya itu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Penerapan pasal pada tindak pidana penggelapan, saya akan mengambil contoh pada pasal 372 yang dimana berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Seperti yang saya jelaskan tadi, barang tersebut bisa saja sudah terlebih dahulu dititipkan kepada si pelaku. Contoh kasusnya itu menemukan dompet di jalan. Si A pada suatu pagi menemukan dompet di jalan, muncullah niat untuk mengembalikan dompet tersebut dengan memberikannya kepada kantor polisi. Namun setelah sampai di rumah, si A berubah pikiran dengan niat tidak ingin mengembalikan si dompet tersebut. Pada kasus ini, si A dapat terjerat pasal 372 KUHP. Beda halnya jika si A memiliki niat dari awal tidak ingin mengembalikan isi dompet tersebut, maka si A dapat terjerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Yang ketiga, tindak pidana pendahan. Tindak pidana pendahan disebut tindak pidana pemudahan karena tindak pidana ini tidak akan terjadi jika tidak ada seseorang yang mendorong untuk melakukan kejahatan tersebut. Jenis tindak pidana pendahan biasa, pendahan sebagai kebiasaan, pendahan ringan. Unsur-unsur tindak pidana pendahan yaitu unsur objektifnya, perbuatan objeknya adalah suatu benda yang diterima dari suatu kejahatan menjadikan suatu kebiasaan. Unsur subjektifnya itu sengaja. Penerapan pasal pada tindak pidana pendahan yaitu pada pasal 480 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh Adi Saputra banting motor yang sempat viral di media sosial kemarin. Setelah aksi banting-banting motor karena tak terima ditilang polisi menilai Adi telah menadah motor ke hasil kejahatan. Adi diketahui membeli motor Honda Scoopy tahun 2010 itu seharga 3 juta melalui Facebook dari seseorang berinisial D. Adi hanya membeli motor itu berikut STNK-nya, sedangkan BPKB tidak ada. Jual beli kendaraan second harus dilengkapi dengan BPKB. Pembeli sepatutnya curiga kendaraan itu hasil kejahatan ketika dijual tanpa BPKB. Karena hal itu, Adi Saputra terjerat dengan pasal penadahan pasal 480 KUHP. Mengapa bisa terjerat pasal 480 KUHP? Dikarenakan pada 480 KUHP terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang itu dapat dijeratnya, yaitu si pelaku tahu bahwa benda yang ia beli atau ia dapatkan adalah hasil dari kejahatan. Dan yang kedua adalah surat-surat yang tidak lengkap. Pada kasus ini, Adi mengetahui bahwa sepeda motor yang ia beli adalah bodong dikarenakan harganya yang di bawah rata-rata pasar, yaitu Rp3 juta. Dan BPKB yang tidak ada pada saat pembelian. Selanjutnya, tindak pidana pemalsuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Andreas Rivaldo. Silakan Mas Andreas Rivaldo. Baik, akan saya lanjutkan tentang tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, dan sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses cara perbuatan memalsukan dan diatur dalam pasal 242 sampai dengan 271 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana pemalsuan. 1. Pemalsuan sumpah palsu. Terdapat di dalam pasal 242 KUHP. Pasal ini dapat digunakan apabila dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, dan dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. 2. Pemalsuan uang. Terdapat di pasal KUHP 244 sampai dengan 252 KUHP. Pada pasal 244 KUHP ini dapat digunakan apabila memasukkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud ingin mengedarkan uang itu sebagai uang asli atau tidak dipalsukan, dan dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang ketiga, pemalsuan materi
materai, dan merek. Terdapat di dalam pasal 253 sampai 262 KUHP. Pasal 253 KUHP ini dapat digunakan apabila memasukkan atau meniru materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atau tanda tangan seseorang dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Yang keempat, yang terakhir, pemalsuan surat. Terdapat di dalam pasal 263 sampai dengan 271 KUHP. Pada pasal 263 ini dapat digunakan apabila membuat surat atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembahasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Diancam apabila penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian dan dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Di sini unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, satu, unsur objektif. Yang pertama perbuatan, yang kedua akibat melawan hukum, dan unsur subjektif. Yang pertama niat, yang kedua maksud, dan yang terakhir dengan cara. Penerapan pasal pada tindak pidana pemalsuan terdapat pada dari pasal 263 sampai 271 KUHP. Pasal 263 ini digunakan apabila membuat surat atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembahasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Diancam apabila pengguna surat tersebut menimbulkan kerugian. Dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Di sini saya mengambil contoh dari pelanggaran pemalsuan surat. Contoh kasus berjudul 3 tersangka pemalsuan surat hasil PCR COVID-19 diringkus polisi. Kasus ini bermula saat tersangka MHH yang membuat sebuah unggahan di akun Instagramnya @hansdice. Unggahan itu mempromosikan tentang hasil PCR tanpa perlu melakukan tes swab. Yang mau PCR dengan tulisan, yang mau PCR cuma butuh KTP, nggak usah swab beneran. 1 jam jadi, bisa dipakai di seluruh Indonesia, nggak cuman di Bali. Dan tanggal bisa dipilih H-1, H-2. 100% lolos testimoni, demikian keterangan yang diunggah oleh tersangka MHA. Tersangka MHH membuat unggahan setelah melihat konten yang dibuat tersangka EAD. MHA kemudian meminta izin kepada EAD untuk mengunggah ulang di akun Instagram miliknya. Tersangka EAD mendapatkan file PDF surat keterangan pemeriksaan PCR yang telah dipalsukan oleh tersangka MAIS. Atas perbuatan itu, ketiga tersangka dijerat pasal 52 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 263 KUHP. Selanjutnya tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pemerasan diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang yang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman. Antara lain membuka rahasia yang memperburukan namanya di muka umum dan diatur di dalam pasal 368 sampai 371 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada 2, yang pertama unsur objektif. 1, memaksa. 2, orang lain. 3, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 4, untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain. 5, supaya memberi hutang. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menghapus piutang. Unsur objektifnya ada 2, yaitu yang pertama dengan maksud, yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penerapan pasal
pada tindak pidana pengancaman ini terdapat di dalam pasal 368 sampai 371 KUHP. Pasal 368 KUHP ini dapat digunakan apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dan dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Di sini saya mengambil contoh kasus yang berjudulkan Peras hingga ancam bunuh sepasang kekasih. Pria di Mataram ditangkap. Polisi menangkap seorang pria inisial AA berumur 33 tahun asal Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat karena melakukan pemerasan terhadap sepasang kekasih. Tak hanya memeras, AA juga ternyata mengancam akan membunuh sepasang kekasih tersebut, di mana saat itu pelaku yang melihat korban sedang bermesraan. Dan pelaku merekam aksi dari korban yang bermesraan itu di tempat umum. Dan pelaku lalu menghampiri korban dengan mengancam akan menyebarkan video jika tidak diberikan uang. Korban tidak terima dengan perlakuan pelaku. Korban lalu setelah korban berhasil diperas oleh tersangka, korban lalu melaporkan ke kepolisian dan langsung ditindaklanjuti. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. AA pun saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, AA dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan disertai ancaman dengan maksimal 4 tahun penjara karena AA sudah sangat terbukti bersalah dan melanggar dari pasal tersebut. Yang selanjutnya tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri, namun kata rusak berarti sudah tidak sempurna, baik maupun utuh lagi. Bisa juga berarti hancur dan binasa. Dan tindak pidana ini diatur di dalam pasal 406 sampai dengan 412 KUHP. Macam-macam tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Yang pertama, penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengrusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau pengrusakan bangunan jalanan kereta api, telegram, telepon, dan listrik. Yang keempat, penghancuran atau pengrusakan tidak disengaja. Yang terakhir, yang kelima, penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Unsur-unsur dari tindakan pidana penghancuran dan pengrusakan ini ada dua. Yang pertama, unsur objektif. 1. Barang siapa. 2. Secara melawan hukum. 3. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai. 4. Suatu barang. 5. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur objektifnya ada dua. Yang pertama dengan sengaja, dan yang kedua secara melawan hukum. Penerapan pasal pada tindak pidana penghancuran dan pengrusakan ini terdapat di dalam pasal 406 sampai dengan 412 KUHP. Pasal 406 KUHP ini dapat digunakan apabila dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang orang lain, dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana dengan denda paling banyak sekitar Rp4.500. Di sini saya mengambil contoh tindak pidana pengrusakan dengan contoh kasus judulnya Polda Sulut tetapkan 3 tersangka perusakan musola. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Polda Sulut menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus
perusakan tempat ibadah di Minahasa, Sulut. Ketiganya sempat diamankan pasca kejadian perusakan tersebut. Jules sebagai anggota polisi menjelaskan ketiga tersangka tersebut berinisial Y, NS, dan HK. Ketiganya memiliki peran yang berbeda menurut Jules. Y berperan sebagai provokator atau pemimpin dari perbuatan yang tidak baik itu, sehingga terjadilah kasus perusakan tempat ibadah atau musola itu. Sedangkan yang dua lagi itu turut serta dan membantu melakukan tindakan itu, kata Jules sebagai anggota kepolisian. Atas perbuatannya tersebut, ketiganya diduga melanggar pasal 406 KUHP JO. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video kami. Bujang dan Dara Tindih Semampai. Senyum dan sapa menggugah naluri. Semua pun sudah usai. Saatnya kami berundur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen subscribe. ya guys apabila ada yang ditanyakan.